Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang, Pak. Sudah siap belajar? Siap. Baik, kalau sudah siap belajar, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya pimpin doa dulu. Sebelum kita belajar mulai kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jadi hari ini kan kita belajar IPA. Nah, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Tidak. Nah, kan minggu lalu kita belajar tentang perkembangbiakan. Nah, pada pembelajaran IPA hari ini materi yang akan kita bahas bersama yaitu mengenai sumber daya alam. Nah, dan tujuan daripada kita belajar sumber daya alam ini, adik-adik sekalian diharapkan bisa mengetahui apa itu sumber daya alam dan macam-macam sumber daya alam. Nah, sebelum kita masuk di materi, di sini Bapak akan membagi kelompok terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak akan membagi 3 kelompok. Nah, di sini barisan ini akan menjadi kelompok 1 dan barisan ini dan 1, 2, 3 menjadi kelompok 2 dan di sebelah kiri menjadi kelompok 3. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Anak-anak, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Bapak Ajun. Nah, yang dimana itu Bapak Ajun telah membagi kelompok 1, kelompok 2. Coba di sini kelompok 2. Di sini. Coba di sini. Bukan ini. Di sini. Masih di sini. Ayo kita bantu teman kita yang Coba di sini. Kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, yang dimana kelompok 1 itu akan mencari apa itu sumber daya alam. Yang kelompok 2 itu yang dia akan cari apa itu sumber daya alam yang akan diperbarui. Yang ketiga itu sumber daya alam yang tidak diperbarui. Sekarang itu saya beri waktu selama 10 menit untuk mencari jawaban yang saya berikan. Terima kasih. Oke anak-anak, kali sudah dijelaskan oleh Bapak Rian yang diberikan tugas yang dimana kelompok 1 membahas tentang apa tadi? sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Oke baik, kelompok 2 apa tadi materinya? Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kelompok 3 apa materinya? Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Oke, sebelum masing-masing kelompok presentasikan, semua berdiri dulu. Berdiri. Kita refleksi. Oke, sekarang kita menyanyi di mana-mana nanti bersama, oke? Iya. Semua bernyanyi sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Sekarang persilakan kelompok 1 perwakilan 1 orang untuk mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan ke kelompoknya. Silakan.
Baik, silakan disampaikan hasil diskusi kami tentang apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sudah. Oke, pulangan. Oke, sekarang kelompok 2, silakan maju. Perwakilan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya air, tumbuhan, hewan, tanah, dan udara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok 3 maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang penggunaannya itu terbatas. Contohnya seperti angin, kemudian emas, besi, aluminium, minyak bumi, batu bara, dan material nuklir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kelompok 1, 2, dan 3 yang telah mempresentasikan diskusinya. Jadi kesimpulannya, dari kelompok 1 mendapat kajian tentang sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu adalah sumber daya yang berasal dari alam yang memiliki potensi atau manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Sampai sini paham kan? Ya, Pak. Oke, untuk kelompok 2 materi tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi anak-anak sekalian harus mengetahui apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Adalah sumber daya alam yang masih bisa digunakan apabila habis. Contohnya seperti air, matahari, apalagi udara, hewan, apalagi tumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian kelompok 3 mendapatkan materi tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pengertiannya sebaliknya dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu apabila habis tidak bisa digunakan. Contohnya seperti tadi batu bara, minyak bumi, emas. Ya, betul sekali. Oleh karena itu, kesimpulannya kita harus menjaga sumber daya alam agar tetap terjaga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Boy mengenai materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah diberikan oleh Iqbal. Dan di sini kan tadi sudah dibagikan masing-masing kelompok. Nah, sekarang saya akan tanya kelompok 1. Apakah jawaban dari kelompok 2 sudah betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya kelompok 3. Apakah jawaban kelompok 2 sudah betul? Betul. Oke. Di sini apakah sudah ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Sudah, Pak. Oke, saya tunjuk atau ada yang tahu di sini? Sumber daya alam adalah Angkat tangan. Namanya siapa? Oke, bacakan. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pak. Oke, betul. Sumber daya alam ini kan terbagi ada 2, yaitu sumber daya alam apa saja? Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sekarang saya akan tanya kepada kelompok 1 tadi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu apa saja? Air, apalagi? Oke. Iya, yang tidak dapat diperbarui. Emas, apalagi? Besi, aluminium, dan Ketan. Sekarang kelompok 3 yang diperbarui. air, apalagi? hewan, tumbuhan, matahari. Tepuk tangan semuanya. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sedangkan sumber daya alam ini kan terbagi ada 2, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan yang diperbaharui. Yang diperbaharui itu ada air, hutan, tumbuhan, dan hewan. Yang tidak dapat diperbaharui itu ada emas,
besi, logam, minyak bumi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Guru Salam. Punya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tentang sumber daya alam yang yaitu menyimpulkan ya sumber daya alam yaitu terbagi dua, yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Seperti sumber daya alam yang diperbarui, air, pohon dan lain-lain. Ada yang bisa tahu bagaimana sumber daya yang dapat diperbarui? Matahari, air, hewan, Tuhan. Bagaimana cara memperbarui benda tersebut? Bagaimana? Digunakan seperti iya. Mohon direvitalisasi. Ini jawab. Kalau kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti Besi. ya, dan saya akan menyimpulkan yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam yaitu suatu benda yang kita pakai sehari-hari seperti pohon yang dibuat sebagai rumah, emas, batu dan lain-lain sebagainya yang dibutuhkan sebagai kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.